Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafsa Nur Aulia Zahra. NIM saya 240111020. Di sini saya akan menjelaskan tentang The Right Brain Business Plan yang saya buat berjudul Batik Tera yang terinspirasi dari Jennifer Lee. Ini saya akan nunjukin The Right Brain Business Plan yang saya buat seperti ini. Yang akan kita bahas pertama adalah Executive Summary. Isi yang pertama dari Executive Summary yang akan saya bahas kali ini adalah pengertian dari Batik Tera. Batik Tera adalah brand fashion yang menyusung konsep modern minimalis dengan sentuhan budaya Indonesia melalui motif batik. Batik Tera ini dirintis oleh mahasiswa dengan tujuan melestarikan budaya yang ada di Indonesia dalam bentuk konsep kasual yang dapat diterima oleh semua kalangan, baik itu kalangan muda ataupun tua. Kemudian ada visi dan misi Batik Tera. Visinya yaitu menjadikan Batik Tera sebagai brand lokal yang dikenal luas oleh semua kalangan muda di Indonesia maupun mancanegara. Kemudian misinya yaitu menghadirkan produk batik yang stylish dan nyaman, terjangkau tanpa menghilangkan seni batik itu sendiri. Target pasar utama kami adalah seorang mahasiswa, pelajar, profesional muda mulai dari usia 18 sampai 30 tahun yang tentunya mereka yang menyukai etnik modern dan khususnya juga bagi mereka yang aktif di sosial media yang memiliki ketertarikan terhadap batik-batik yang ada di Indonesia. Produk awal Batik Tera meliputi kemeja pria kasual yang di kisaran harga Rp110.000 sampai Rp150.000. Kami juga akan melakukan penjualan secara online di situs Instagram, TikTok, dan Shopee. Kami juga akan melakukan konten-konten promosi agar menarik perhatian pelanggan. Kami melakukan sistem pre-order untuk menghindari stok berlebih. Yang kedua ada company overview. Batik Tera adalah usaha fashion rumahan yang berlokasi di Jawa Barat. Usaha ini memproduksi dan menjual pakaian yang bergaya modern dengan sentuhan motif khas Cirebon. Target pasarnya adalah mahasiswa, pelajar, dan profesional. Kemudian yang ketiga ada market analysis. Target pasar utama kami yang tadi sudah saya jelaskan adalah seorang mahasiswa, pelajar, profesional muda mulai dari 18 sampai 30 tahun yang khususnya berada di wilayah Cirebon, Kuningan, Majalengka, serta Indramayu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lebih dari 30% penduduk wilayah ini merupakan kelompok usia muda produktif yang aktif di media sosial, dan kami juga akan lebih mengedepankan mereka yang memiliki ketertarikan terhadap batik atau etnik modern. Kemudian kami akan menjualnya dengan harga Rp110.000 sampai dengan Rp150.000. Selanjutnya ada market dan sales strategi. Yang pertama ada positioning. Fashion batik modern khas Cirebon untuk anak muda usia 18 sampai 30 tahun. Dan yang kedua ada digital marketing. Kami memanfaatkan situs Instagram dan TikTok untuk membuat konten mix and match. Dan ada marketplace yaitu Shopee dan TikTok. Sistem penjualannya yaitu kami menggunakan sistem pre-order untuk menghindari stok yang berlebihan. Dan target penjualannya yaitu 100 pieces per bulan. Kemudian yang ketiga ada program promo yaitu diskon 10% untuk pembelian pertama. Dan yang keempat ada layanan pelanggan yaitu fast response di media sosial dan marketplace dan kumpulan dan tampilkan testimoni pelanggan. Dan selanjutnya ada produk dan service. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan Batik Tera. Keunggulan Batik Tera yang pertama adalah desain yang unik dan trendy, harga yang terjangkau, berkelanjutan. Maksudnya itu adalah sistem produksi hemat limbah dan mendukung UMKM lokal. Kemudian ada cinta budaya lokal, memperkenalkan batik Cirebon ke pasar anak muda Indonesia, dan fleksibel dan responsif. Selanjutnya ada competitor analysis. Yang pertama ada kompetitor skala kecil atau UMKM lokal Cirebon. Yang pertama yaitu Batik Trusmi by UMKM lokal. Yang kedua ada Nodi Batik Cirebon. Yang ketiga ada Batik Sriwedari. Dan yang keempat ada Zivana Batik. Yang kedua ada kompetitor skala besar nasional. Yang pertama yaitu ada Danar Hadi, yang kedua Batik Keris, yang ketiga Parang Kencana, dan yang terakhir ada Cotton Ink. Selanjutnya ada funding. Yang pertama yaitu sumber permodalan. Modal awal kami adalah Rp900.000. Kami sumber dananya yaitu dari investor.
Dan yang ketiga yaitu strategi permodalannya dan bertahan di modal kecil, yaitu dengan sistem pre-order, jual ke teman kampus, dan memanfaatkan akun pribadi untuk promosi tanpa menggunakan biaya apapun. Dan yaitu kami mempunyai contoh produk yang akan kami jualnya, yaitu seperti ini. Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang ide bisnis yang akan dijalankan dalam business plan yang saya buat, dan saya juga sudah menjelaskan tentang produk dan brand yang akan saya jalankan. Yang ketiga ini, saya akan menjawab pertanyaan mengapa saya adalah orang yang tepat dan memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha ini. Jawaban yang pertama adalah karena saya memiliki relasi yang luas, dan itu otomatis akan meningkatkan penjualan saya. Dan yang kedua adalah saya bisa mengedit, itu akan membuat konten-konten promosi kami itu lebih menarik. Yang ketiga, followers saya lumayan banyak, dan itu akan saya manfaatkan sebagai tempat untuk saya mempromosikan produk usaha ini. Sasaran pasar saya yaitu teman saya, followers saya, dan ada saudara saya. Dan ada strategi penjualan saya dalam mengembangkan usaha ini dan mendapatkan keuntungan. Yang pertama yaitu saya akan lebih aktif di sosial media untuk membuat konten promosi yang akan meningkatkan penjualan nantinya. Dan yang kedua yaitu saya bersama teman-teman saya berencana untuk mengendorse salah satu influencer yang cukup terkenal. Rincian dana yang dibutuhkan untuk membiayai ide bisnis saya kurang lebih sekitar 1 juta rupiah, 700.000 untuk membeli bahan produk, dan sisanya yaitu untuk mengendorse influencer. Target investor saya yang pertama ada tetangga saya yang juga mempunyai bisnis, dan yang kedua ada orang tua saya dan keluarga saya. Sekian penjelasan dari ide bisnis yang akan saya jalankan dalam business plan yang sudah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.